Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok N605 akan membahas mengenai hak asasi manusia. Di kelompok kami beranggotakan Alia Reza Salsabila dengan NIM A1520210242. Kemudian ada saya sendiri, Clarissa Safair Madel dengan NIM A1520210214. Kemudian ada Talita Kristiara Dianing Tias dengan NIM A152021020003. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, perlu membentuk undang-undang tentang hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia dikutip dari buku Hukum Asasi Manusia oleh Dr. Wiyada Gunakaya. Sejarah HAM bermula dari Eropa melalui kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bersama John Locke. Ia menyatakan adanya hak kodrati, yaitu natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan HAM juga ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sistem pemikiran HAM disuarakan secara internasional ke seluruh dunia untuk memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia. Pada Januari 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, Commission of Human Rights, yang sidangnya dimulai di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Charlotte, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Hasilnya berupa Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Artinya, hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dasar hukum hak asasi manusia. Untuk yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, nomor 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Talita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Komisi Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering didengar dengan Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 7 orang yang dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Next. Komisi Nasional HAM memiliki wewenang untuk mengkaji, meneliti, dan memantau pelaksanaan HAM di Indonesia, melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai HAM kepada masyarakat, melakukan mediasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, Komnas HAM melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Beberapa upaya tersebut antara lain melakukan pengkajian dan penelitian tentang berbagai isu hak asasi manusia di Indonesia, menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi tentang HAM kepada masyarakat, melakukan mediasi dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Next. Selanjutnya adalah hubungan HAM dan WNI. Pada ini, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara melalui pemilu untuk mengatur negara agar rakyat sejahtera dan makmur. Dalam mengatur negara dapat menggunakan kekuasaannya secara penuh sehingga posisi rakyat dan negara tidak seimbang, dan harapan rakyat negara bisa menyejahterakan rakyat melalui hak asasi manusia. Next. Selanjutnya adalah UDHR 1945 HAM di Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diakui sejak tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen hak asasi manusia yang menetapkan HAM mendasari untuk dilindungi secara universal dan menjadi dasar perjanjian HAM di tingkat global dan regional, seperti dikutip dalam laman United Nations. Berikut adalah hak-hak yang ada di dalam UDHR 1945, yaitu ada hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak persamaan dan bantuan hukum, hak pengadilan yang adil, hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga, hak memasuki dan meninggalkan suatu negara, hak mendapatkan suaka, hak kewarganegaraan, hak membentuk keluarga, hak memiliki harta benda, hak kebebasan beragama, hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, hak turut serta dalam pemerintahan, hak jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan, hak pendidikan gratis dan kebudayaan. Dalam kategori International Covenant on Social, Economic and Cultural di tahun 1966, Undang-Undang 11 tahun 2005, berikut adalah beberapa hak, yaitu hak pekerjaan dan upah yang layak, hak membentuk serikat dan bekerja dan pemogokan, hak jaminan dan asuransi sosial, hak perlindungan keluarga, ibu hamil, anak dan remaja dari eksploitasi ekonomi dan sosial, hak bebas kelaparan, sandang dan papan yang layak, hak pelayanan kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan gratis dan pengembangan kebudayaan. Next. Dalam kategori International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966, Undang-Undang 12 tahun 2005, ada beberapa hak, yaitu hak hidup dan pembatasan hukuman mati, hak bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak perbudakan dan kerja paksa, hak kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair, hak bertempat tinggal dan bebas keluar masuk suatu negara, hak asas praduga tidak bersalah di pengadilan, hak berperan menjadi pribadi yang di depan hukum, hak perlindungan pribadi dan keluarga, hak beragama dan berkeyakinan, hak berpendapat, hak anti hasutan, perang dan kebencian, hak berkumpul dan berserikat, hak berkeluarga, hak untuk perlindungan anak, turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan, serta hak akses anti diskriminasi untuk kaum minoritas. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat asas-asas dasar. Yang pertama yaitu negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat
tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Yang kedua yaitu setiap orang dilahirkan bebas dan berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu hak hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun. Yang keempat yaitu kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Dan yang kelima yaitu hak masyarakat adat harus dilindungi. Keenam, setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional atau internasional. Dan yang terakhir yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Next. Kewajiban warga negara terhadap HAM. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban terhadap hak asasi manusia. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara untuk mewujudkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Kewajiban warga negara terhadap hak asasi manusia yaitu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap diri sendiri dan yang kedua yaitu kewajiban terhadap orang lain. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap diri sendiri. Poin A yaitu menghormati hak orang lain, baik hak asasi sipil dan politik maupun hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya. Poin B yaitu memperjuangkan hak asasi manusia orang lain, termasuk orang-orang yang rentan dan terpinggirkan. Poin C yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia orang lain, seperti diskriminasi, kekerasan, dan penyiksaan. Next. Dan yang kedua yaitu ada kewajiban terhadap orang lain. Yang pertama yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia dengan cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada membantu korban pelanggaran hak asasi manusia. Next. Selanjutnya yaitu kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di suatu negara. Kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus mengakui dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi lainnya. Yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia. Kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu melindungi hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yang mengembangkan dan menerapkan peraturan penghina asasi manusia, kedua menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, dan yang terakhir kita kan bisa memungkinkan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu memajukan hak asasi manusia, kewajiban pemerintah harus untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk dapat menikmati hak asasi manusianya secara penuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Berikut merupakan beberapa contoh kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia.
Yang pertama yaitu pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua yaitu pemerintah harus melindungi hak atas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pemerintah harus mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah harus mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, berikut sekian dari kelompok kami membahas tentang hak asasi manusia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.